Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Raihana mau ngomong dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia? Saya kasih pilihan hari ini. Tunggu dulu, ada suara ribut. Oke. Oke. Oke, berbahasa Indonesia lah. Kalau begitu saya akan menanyakan aja yang tidak berat-berat saja ya. Apa pelajaran bahasa Inggris yang kita dalami saat ini? Oke, noun phrase. Berarti belajar frase. Ya. Ada berapa frase yang sudah dipelajari? 4. Boleh disebutkan? Apa? Noun phrase. Headnya di mana? Di noun. Ya, intinya di noun. Kemudian Adjective phrase. headnya di. Adjective. Lanjut. Terus adverb. Adverbial phrase. Ya, adverbial phrase. Headnya di adverb. 3. Terus frase. Apa? Per phrase. Ya, first phrase. Head di. Di preposition. Preposition phrase, prepositional phrase. Oke, 4. Apalagi? Baru 4 atau 6? 4 baru sudah dialami. Oh ya, ada 6 kan? Diajarkan kan? Ada 6. Berarti ada lagi per phrase sudah nggak? Belum, baru gerund phrase. Oke, gerund phrase dengan Sama yang kata tutu itu apa lagi namanya? apa? Yang headnya tu. To infinitive phrase. Ya, to infinitive phrase. Oke. Nah. TIP. Kamu heran nggak dapat pelajaran seperti itu? Saya bertanya kenapa disebut heran, karena masa sekolah kita nggak dapat itu. Oh, iya, Ya. heran. Dan setelah kau mendapatkannya, apakah itu berguna untuk bagi dirimu untuk mengerti lebih baik bahasa Inggris atau tidak? Berguna? Bergunanya di mana? Karena kalau ada soal, kita misalkan tidak mengerti soal itu, kan bisa dipilah-pilah satu-satu. Oke. Jadi kamu bisa mengklasifikasi, mendeteksi setiap kata. Ya. Oke. Dan itu latihanmu selama ini. Cukup melelahkan ya. Ya, makanya saya meminta bahasa Indonesia dahulu. Oh, Karena kita iya. baru mendapatkan pelajaran baru. Ya oke, makanya kita ngomong Indonesia. Oke, saat kau membaca, sebelum memahami materi tersebut yang kita bicarakan, dan setelah memahami, apakah pemahamanmu terhadap suatu teks lebih baik atau bagaimana ketika membaca teks Inggris? Lebih baik. Coba berikan penjelasan. Karena mungkin akibat pemilah-pemilahannya itu. Kan biasanya hanya dibaca aja tok sampai situ kan, tapi kan sekarang sudah dipilah. Oh, sekarang kita tahu, oh yang ini subjeknya, ini ininya, oh bisa merangkai jadi kata begini. Gitu. Ya. Oke. Apakah itu berhubungan dengan materi buku yang kau kerja? Berhubungan. Oke. Misal materi apa? Adjective clause kah? Apakah? Memang semuanya, tapi kasihlah contoh. Phrase. Saya lupa materi yang kita dulu karena saya tidak pernah baca judul utama. Ya, tidak ada masalah. Setiap saat sudah dikerjakan jawabannya pasti selalu. Setiap sudah dikerjakan silahkan diklasifikasi satu-satu. Ya. Dan itu Panjang dan memalaskan ya. tidak boleh malas. Kalau malas, cari pilihan belajar yang lain. Karena hanya orang yang malas itu pasti gagal. Nah, Tapi kalau tidak tahu jawaban, kamu kan tertantang aja. iya. Munculkan kehebatanmu, kan kau ingin sesuatu yang baru, kamu ingin sesuatu yang menantang. Dan bagimu kan itu menantang kan? Iya. Saya suka mencari jawabannya. Nah, pelajaran itu adalah pelajaran untuk tingkat menuju tes-tes internasional, menuju TOEFL ya, menuju TOEFL, menuju IELTS.
Nah, apakah kamu siap untuk mau apa sih kamu belajar bahasa Inggris? Pertanyaan saya, mau untuk kepentingan apa sih kau belajar detail-detail kayak gitu? Kan belajar biasanya kalau orang lembaga-lembaga kan ngerti, bisa baca, bisa ngobrol, selesai gitu. Ini kau dapat materi yang kayak begini, dan itu biasanya itu ya yang ngajarin kayak begitu kampus. Itu pun jurusan bahasa Inggris, ya kan? Ya. Ngapain kamu istilahmu itu capek-capek, bukan istilahmu lah. Ngapain kamu capek-capek itu layani pelajaran kayak begitu? Kalau dilihat ya dari era globalisasi ini, yang namanya Inggris, yang namanya bahasa Inggris kan itu sudah penting ya. Penting. Masuk sekolah saja sudah belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau sudah mulai ujian kampus lain jurusan bahasa Inggris kan pasti ada yang namanya bahasa Inggris juga. Makanya bahasa Inggris itu sangat itu ya. menjadi bahasa internasional. Oh gitu alasannya. Jadi bagaimanapun susahnya sekarang kamu dikasih kayak apapun juga siap aja terima. Ya. Ada perasaan senang nggak mendapat pelajaran seperti itu? Karena untuk kelas yang begitu kan hanya sedikit orang yang dapat materi kayak gitu kan. Mungkin paling banyak mungkin 5 orang kamu kan? Kurang lebih segitu. Ya, kurang lebih 5 orang. Nah, ketika kamu berada pada posisi yang seperti itu, kan? Bagaimana suasana hatimu gitu? Sedih kah, apakah? Senang aja. Coba jelasin lah. Ada hal baru. Ada hal baru. Ya, saya suka hal baru. Karena mungkin memilah bahasa Inggris itu lebih mudah daripada mencari rumus kimia. Saya benci. Orang kimia tuh di sampingmu. Iya, bagi dia. Kau lebih mudah kimia daripada bahasa Inggris, ya kan? Ya, sama aja. Kenapa bisa tuh kau anggap sama? Coba kita tanya, ya. Apa argumentasinya? Susah kimia. Karena kalau bahasa Inggris itu kan hafal kayak hafal rumus tenses, hafal vocab. Kalau kimia sama Jin, kayak menghafal H2O, rumus ya. Iya, menghafal formula juga. Kalau rumus kimia itu nggak perlu dihafal, yang penting hafal tabel periodik unsur. Kita tahu unsur-unsurnya kan, kalau dia sudah bereaksi dia jadi apa itu kan sudah tahu namanya. Jadi sebenarnya kimia sama bahasa Inggris itu 11-12 ya, mirip-mirip. Tapi menurutku lebih susah kimia, lebih gampang matematika. Karena kimia tuh bercabang. Ya. Kimia kan beda jawaban. Kimia beda cara, satu jawaban. Cocok tuh Miss Ulfi. Iya. Benar juga. Iya, kalau kimia kan tidak murid, kalau matematika kan matematika toh. Kalau kimia itu kan ada kimia fisika, terus kimia juga kan berhubungan dengan matematika, kimia campuran lagi dengan biologi. Jadi kalau kalau dipelajari itu, kalau misalnya biokimia atau kimia biologi itu pasti akan beda jauh dengan kimia fisika. Gitu. Beda kalau matematika kan kayak satu jalur gitu turun toh. Mungkin beda-bedanya kalau misal masuk di kalkulus atau di trigono. Tapi kalau matematika ya. Jadi kamu sudah sepakat bahwa dengan cara berpikirnya itu? Iya. Ya boleh. Kimia lebih susah dari matematika. Berarti dia cerdas ini. Dia sarjana kimia kan? Saya tidak Sesuatu hal yang kau anggap lebih sulit, ya kan? Dia suka. Oke. Sekarang kita belajar nanya dikit ya. Kamu kan udah tahunan di sini, mulai dari SD kan? Ya, tapi bertahun-tahun. Kemudian SMP. Masuk lagi. Mulai dari SMP sampai sekarang kamu kelas 1 SMA. Ya. Nilai bahasa Inggris paling rendah berapa? Kalau ujian, ulangan harian atau apa begitu? Sudah pernah diberitahukan nilai. Tapi rapor nilaimu berapa? Rapor kalau SMP kan harus standar ya. Jadi walaupun nilaimu tinggi harus tetap standar rapor. Itu apa? A, B atau apa? Nilai standar itu 85. Saya tidak terima itu sebenarnya. Ya. Kenapa
kenapa harus standar? Tapi kata kepala sekolahku wajib standar supaya kalau sudah naik tingkat tidak jatuh, supaya aman dalam mau masuk ujian fakultas. Gitu katanya. Kau pernah jatuh nggak? Saya kira enggak. Tapi kan kalau kelas 1 itu wajib nilai standar. Oh ya, meskipun kamu nggak sepakat. Ya, tidak sepakat. Karena Kamu dari menganggap SMP, nilaimu waktu itu berapa? 90-an ke atas. Hmm. Saya menganggap seperti itu. Terus berapa juga sih Ki? Sebenarnya sedikit itu. So, kelas 2 juga begitu. Kelas 2 akhirnya gimana? Kelas 2 belum. Saya belum ulangan. Enggak, kelas 1 SMP saya tanya. Kelas 1 SMP 90. 90-an. Kelas 2 lagi naik 92 93. Kelas 4 naik lagi. Kelas 3. 3 naik lagi. Makanya saya agak tidak setuju yang nilai kelas 1 SMA. Iya, karena kalau semester satunya 85 toh, terus misalnya kita rata-rata naik itu, nanti rata-rata akhirnya itu tidak sampai ke 98. Kalau mungkin guru tak tahu ambil range 5. Kalau misalnya dia kalau mau masuk unit itu dia grafiknya kan tak boleh turun, harus naik sampai di semester minimal semester 5 harus dipertahankan. Nah, kalau misalnya guru tak ambil range 5, bisa jadi kasih ke 85 untuk posisi amannya. Tapi kalau misalnya range 2, 3 sebenarnya nilai 90 tidak masalah. Ini menganggap Rehana menganggap dirinya ini tidak akan turun nilainya. Iya, karena pengalaman dari SMP naik. Cuman kalau SMA ke SMP itu beda, karena kalau SMA itu kan yang lihat perguruan tinggi, kalau di SM itu grafik, walaupun tinggi sekali nilai IPA, tapi kalau grafiknya jelek itu kan dianggap tidak konsisten oleh universitas. Gitu. Mungkin guru tato itu supaya dia kayak mencegah supaya kalau turun tidak ngaruh sekali. Kamu sekarang sudah sepakat dengan sistem itu? Kamu inginnya nilaimu yang sesungguhnya? Sepakat, walaupun sakit untuk menerima ya. Itu tidak sepakat. Kan keinginannya Rehana begini. Kalau dia dapat 100, maunya angka 100. Tidak juga begitu. Maunya bagaimana? Lalu bagaimana? Mungkin minimal 90. Iya, Minimal hari ini kau dapat 90. Kamu pengennya ditulis 90 kan? Ya. Itu sama aja kalau nilai 100 juga 100. Kalau 90 tuh jelek grafiknya. Misal tuh 90 kita dapat minimal naiknya itu kan supaya kelihatan grafik itu minimal range 2 atau range 3. Kalau misalnya kita total kayak konsisten di range 3 itu nilai tak kalau di semester 5 lebih ke 100. Jadi lebih bagus range-nya naik daripada kayak naik terus datar dianggap penurunan gitu nanti. Begitu. Saya menerima dengan perhitungannya sangat lapang dada. Kamu udah menerima ya? Itu strategi strategi apa? Strategi supaya bisa lulus tanpa ujian di kampus, toh? Yang intinya kan begini, ketika itu sudah hadir, ya kan? Kamu tinggal membuktikan dirimu bahwa saya sebenarnya bukan di angka 85. Saya bisa mencapai angka 100, 95 atau minimal begitu kan? Dan saya juga yakin bahwa dengan cara belajarmu yang sekarang ini tentu peluang untuk turunnya itu sangat rendah. Karena ada proses yang terus menanjak. Materimu juga yang kau pelajari di sini itu juga semakin semakin beragam kan? Cobanya kemana-mana tuh. Sangat bercabang. Kepala saya pusing melihatnya. Pusing tapi kamu senang kan? Ya. Kalau kamu nggak pusing, ya kan? Selesai materimu itu kan? Nggak ada masalah. Kau boleh istirahat tapi kan kamu juga punya tantangan yang benar-benar yang bisa kau dapatkan sebelum kau kuliah. Dan itu akan sangat di kampus kan sekarang ada kan? Kelas internasional kelas kan? Kau bisa masuk kelas internasional. Tapi di beberapa jika Ya ada, kayak Unhas juga pasti punya. bisa juga ambil yang kayak satu kali kuliah langsung 2 gelar double degree. Enak itu double degree. Kalau kita masuknya double degree lebih simpel.
Tapi kebanyakan double degree yang di Indo itu S2 ke S3. Kalau S1 ke S2 saya kurang tahu di mana. Yang jelasnya ada bekalmu. Nah, bekal itu sudah kau dapatkan sebelum orang, misalnya kebanyakan orang itu mulai serius belajar kalau misalnya, saya mau dapat double degree atau dapat peluang beasiswa keluar atau apa dan lain sebagainya, kamu sudah punya. Sehingga investasimu itu sekarang sudah, ya tentu akan lebih banyak lah karena terus kamu belajar kan. Dan itu adalah pilihan yang bagus. Sekarang kita lagi nih, bagaimana caranya? Tunggu ya,